membahas tentang ilmu qiraat, di sampingnya ini Romo Yai Ahmad Fauzi ini pakar di qiraat sab'ah, yang beliau pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang mengenal bacaan Imam Nafi riwayat Warsh. Sebelumnya waktu saya berikan kepada Romo Yai Ahmad Fauzi sama waktunya maksimal 15 menit. Into opo. Bismillahirrahmanirrahim. Matun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati, kita ta'zimi para masyayikh, para ustadz, para kiai, khususipun panjenenganipun Kiai Haji Dr. Zuhdi Muthtar selaku Ketua PWNU DIY. Kemudian guru kita juga Profesor Dr. Sairun Samsudin yang kita hormati dan kita muliakan, dan beliau guru saya yang kemarin meloloskan tesis saya tentang qiraat. Matur nuwun, Prof. Ya, ini makanya saya bilang guru kita semua. Yang kita hormati juga Kiai Haji Ujang Syabuddin selaku Ketua JKHDI. Baik, karena waktunya cukup singkat dan ini saya ngomong apa? Tadi qiraat sudah dibahas panjang lebar tadi sama Kiai Jalil tadi. Sudah dirangkap tadi ya, tafsir sama qiraat ya. Baik, karena tema kita hari ini tentang kebangsaan gitu ya. Maka sebelum kita masuk ke materi tadi qiraah Nafi riwayat Warsh tadi ya, kita perlu bangga gitu ya. Yang pertama bahwa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena di Nusantara ini Allah melimpahkan banyak para ulama gitu ya. Para ulama baik ulama tafsir ya, termasuk juga ulama qiraat dalam bidang qiraat sebagaimana sudah disampaikan oleh Kiai Jalil tadi. Kita punya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Kita punya Syekh Muhammad Al-Munawwir. Beliau-beliau ini adalah ulama atau para qurra ya, al-muqri, tokoh-tokoh ulama yang pakar di bidang qiraat. Itu kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Allah menganugerahi itu. Dan tadi sudah disebutkan guru-guru kita ini Syekh Mahfud, Syekh Munawwir mempunyai sanad qiraat yang sangat tinggi ya, mempunyai kepakaran tentang qiraat yang sangat tinggi. Perlu diketahui bahwa qiraat sab'ah itu bagian dari qiraat ya. Jadi qiraat sab'ah itu menjadi bagian dari ilmu qiraat. Nah, menurut para peneliti yang mengkaji tentang perkembangan qiraat di Indonesia, itu diantaranya adalah ke atasnya mengerucut kepada dua sosok yang kita sebut tadi, di mana masanya hampir sama ya. Jadi periodenya hampir sama, Syekh Mahfud dengan Mbah Munawwir hampir sama, sekitar awal abad 20 ya, 1900 sekian, hampir sama. Nah, Kiai Mahfud itu oleh para peneliti khususnya di Indonesia tentang perkembangan qiraat, itu beliau lebih kepada al-qawaid atau pengembangan diroyahnya, dari aspek diroyahnya. Beliau punya karya tadi Al-Ghunyah tadi ya. Itu karya tentang qiraat. Dan ada beberapa karya tentang qiraat. Mungkin beliau bisa menjelaskan tadi, tidak hanya satu itu. Nah, beliau punya banyak karya tentang qiraat. Beliau tulis dan itu disebarkan. Sayangnya memang beliau tidak sempat mengajar. Jadi tidak sempat mengajar di Indonesia. Beliau hanya menyebarkan qiraat itu melalui
ya, al-ilmnya tadi, dirayah, ya, pengetahuannya, teori, secara teori. Dan karena beliau kemudian memang banyak di Makkah ya, banyak di Makkah. Nah, tokoh ulama kita yang kedua, Syekh Munawir, ya, pakar qiraat juga. Nah, Mbah Munawir ini lebih kepada ya beliau ke pengembangan qiraat di bidang riwayahnya. Bidang riwayahnya. Mengajarkan, menularkan, meriwayatkan, mentransmisikan kepada murid-murid beliau. Dari aspek tatbiknya atau prakteknya kepada santri-santri khususnya bermula di Krapyak. Nah, ketika Mbah Munawir ini mencoba untuk menyebarkan qiraat khususnya di Indonesia, ya, melalui satu titik di Krapyak, itu banyak santri yang mengaji kepada beliau, qara'u alaihi, ya, mengaji kepada beliau. Dari sekian banyak santri itu hanya satu yang sampai khatam kepada Mbah Munawir. Jadi Mbah Munawir dulu ngajar qiraatnya itu memakai kitab tadi yang disebutkan oleh Kiai Jalil, pakai kitab Asy-Syatibiyah, menggunakan naudham yang disebut Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Beliau ngajarnya dulu pakai itu. Jadi pakai naudhamnya. Naudhamnya dipelajari dulu, bahkan mungkin juga dihafal, kemudian beliau jelaskan, baru dipraktekkan. Nah, metode yang dipakai oleh Mbah Munawir ini mempelajari qiraat melalui naudham ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena baitnya itu jumlahnya, ya itu termasuk alfiyah ya, jumlahnya 1173 bait Hirzul Aman itu, ya, dengan berbagai babnya itu. Nah, itu diajarkan semua. Sehingga karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari itu sampai khatam, hanya satu murid Mbah Munawir itu yang khatam Hirzul Amani, yaitu beliau al-maghfurlah, guru kita al-muqri Syekh Arwani Al-Qudsi. Hanya satu itu yang khatam. Yang lain-lain tidak sampai selesai. Konon menurut sejarah atau cerita itu Mbak Arwani menghatamkan Hirzul Amani di hadapan Munawir itu, Mbah Munawir membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi waktu yang cukup lama, apalagi di era sekarang. Era sekarang kita belajar satu ilmu dengan waktu yang cukup lama begitu gak payu. Karena eranya sekarang era instan gitu ya, era instan. Tahfidz juga sekarang sudah diinstankan, ya. Ada tahfidz program 40 hari, 10 hari. Nanti Pak Jalil bikin tahfidz 3 hari. Sedino 10 juz. Nah, sekali lagi kita harus bangga punya masyayikh yang luar biasa. Mbak Arwani ketika beliau mengalami masa pembelajaran qiraat yang cukup panjang ini, beliau berpikir, ini enggak efektif ini. Enggak efektif. Saya harus bikin terobosan. Bagaimana santri itu bisa cepat mempelajari qiraat, khususnya qiraat sab'ah. Bisa cepat sehingga kalau bisa ditempuh dalam waktu singkat akan juga banyak menarik minat. Kalau bisa cepat akan banyak menarik minat. Akhirnya beliau dengan faudul Allah, hidayah Allah, beliau kemudian mencoba untuk menulis karya dalam rangka tadi agar santri lebih mudah mempelajari qiraat sab'ah khususnya. Maka beliau melahirkan karya tadi sudah disebutkan, sebuah kitab yang luar biasa yang namanya Faidul Barakat fi Sab'i Qiraatin. Itu adalah satu kitab yang luar biasa menurut saya, luar biasa. Kitab praksis di bidang qiraat sab'ah. Jadi kita belajar qiraat sab'ah cukup pakai itu saja sudah cukup. Tidak perlu membuka lembaran-lembaran al-kutub tentang qiraat yang begitu tebal-tebal berjilid-jilid dan kita harus metani satu-satu, ya. Imam ini riwayat ini bacaannya apa, imam ini riwayat ini bacaannya apa, kita harus metani satu-satu, belum nanti mempraktekkannya. Kalau kita pakai Faidul Barakat,
Begitu buka, kita bisa langsung praktek, satu ayat bisa dibaca oleh berbagai imam. 7 imam dengan berbagai riwayatnya. Jadi di situ Mbak Arwani sudah menyusun teorinya. Ya. Misalnya ayat Al-Baqarah sekian, ya. Beliau di situ sudah menuliskan teorinya, cara menjamak kalau dalam ilmu qiraat ya, menjamak. Menjamak itu cara menggabungkan berbagai wajah bacaan dalam satu waktu. Itu beliau sudah urutkan itu. Ini kolon dulu, kemudian siapa yang terdekat, ada waros, siapa lagi yang waros hamzah biasanya di akhir karena beliau punya bacaan yang panjang. Bacaan panjang 6 harokat biasanya ditaruh di akhir. Jadi yang pendek-pendek dulu siapa, kemudian yang punya bacaan pertengahan tawasud siapa, khususnya mat ya. Kemudian nanti baru waros hamzah. Itu beliau sudah mengurutkan sedemikian rupa dan menurut saya sangat teliti. Sangat-sangat teliti. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada satu riwayat pun yang tertinggal dari situ. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Allah menganugerahi kepada kita para ulama-ulama yang luar biasa, pakar-pakar di bidang qiraat, gitu ya. Nah, yang kedua tentang tema kebangsaan ya. Sesungguhnya qiraat itu ya, qiraat yang tersebar sampai sekarang sesungguhnya adalah hasil dari sebuah akomodasi Nabi ya terkait homogenitas suku di Arab. Ya, suku di Arab. Ini Nabi sudah bicara kebangsaan berarti ya, bangsa Arab. Di Arab saya kira sama dengan di Indonesia, di Nusantara. Ada berbagai suku di sana. Nah, ketika Nabi oleh Allah diberi hanya satu bentuk bacaan, pada awalnya Quran itu memakai bahasa Quraisy ya, bahasa Quraisy. Kemudian Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, melalui malaikat Jibril tentunya, ya Allah tambahkanlah aku bentuk yang lain. Karena umatku bukan hanya orang Quraisy, mereka bahasanya beda-beda. Ada suku Tamim, ada Asad, ada Qais, ya, Huzail dan seterusnya. Ini mereka kalau dipaksa untuk memakai logat Quraisy mereka kesulitan. Maka kemudian Allah mengabulkan itu, ya. Maka kemudian muncullah berbagai varian bacaan dalam Al-Quran. Itu sesungguhnya adalah Nabi mengakomodasi berbagai dialek lahjah yang ada di Arab ketika itu. Ini artinya apa? Nabi menguatkan atau mengakui ya, mengakui sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Syairon, ya, mengakui adanya pluralitas, ya, berbagai latar belakang yang ada. Itu kita rangkul semuanya. Ini bukti bahwa Nabi mengakui itu sehingga muncullah apa? Qiraat. Muncullah qiraat. Berbagai wajah bacaan itu. Ini penetapan Nabi atau pengakuan Nabi akan adanya pluralitas, pengakuan Nabi. Nah, salah satu contoh dari dialek itu adalah ada bacaan al-imalah ya, bacaan al-imalah atau at-taklil juga, atau disebut juga idja atau al-imalah al-kubra, ada al-imalah as-sughra. Imalah itu al-imalah al-kubra atau idja, kalau taklil itu al-imalah as-sughra. Bacaan atau atau itu bacaan imalah. Bacaan imalah ini adalah logat yang dimiliki oleh ya umumnya penduduk Najd. Ada ya suku Tamim di sana, ada suku Asad, ada juga Qais. Itu mereka kalau bilang A nggak bisa, tapi atau gitu. Maka Quran ada yang seperti itu. Nah, itu kemudian logat itu kemudian diwarisi oleh Imam Waros tadi. Ya, Imam Waros yang beliau berguru kepada Imam Nafi.
Itu salah satu ciri bacaan beliau adalah ada imalah. Contohnya misalnya begini, saya kasih contoh. Ini waktunya sudah mau habis ya. Ya, wadduha misalnya. Ya, kita biasanya baca apa? Wadduha dengan fathah ya. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Imam Warsh itu membaca dengan taklil. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi agak miring, fathahnya agak miring ke kasrah, tapi miringnya tidak banyak ya. Miringnya tidak banyak. Nah, di Indonesia sesungguhnya juga kita temui kan logat-logat seperti itu, orang Betawi ya. Orang Betawi bilangnya gua apa gue? Gue. Ada yang gua, ada yang gue. Itu kan bacaan fathah dan bacaan taklil. Ya. Ketika saya ke Ternate tahun kemarin ke Maluku Utara, itu orang sana bilang masker itu nggak bisa. Waktu kita sampai di bandara itu ya, waktu itu masih COVID-nya masih tinggi kan, itu petugasnya bilang gini, pakai mic itu, mohon para pendatang atau yang baru datang maskernya dipakai, masker. Ya nggak bisa bilang masker tapi masker. Wah, ini bacaan taklil. Bacaan taklil. Masker. Bilangnya masker, bukan masker tapi masker. Nah, ini adalah keragaman logat atau dialek yang juga sesungguhnya ada di Arab, yang itu diakomodir oleh Nabi dan Allah sebagai sebuah bentuk pengakuan akan apa? Keragaman. Sehingga muncullah yang namanya qiraat. Saya kira demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Romo Yai Ahmad Fauzi atas pemaparannya terkait dengan bagaimana beliau menghubungkan kebangsaan ini dengan kaitannya riwayat-riwayat di dalam qiraah sab'ah. Ini luar biasa.